Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di hari ini yang cerah dan juga alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum terkait amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksud dari ayat ini yaitu pengertian terkait pentingnya kita dalam mengajak orang lain dalam melakukan hal kebajikan. Jadi Allah tidak hanya menginginkan kita sebagai orang yang baik, tapi kita juga mengingatkan, kita juga merangkul orang lain agar menjadi orang yang lebih baik. Kita mencegah dari yang munkar dan juga mengajak kepada yang kebajikan. Dalam ayat ini juga menegaskan di akhir bahwa orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu merupakan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di sini itu merupakan orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Apa maksudnya? Jadi maksud beruntung di dunia dan juga di akhirat adalah kita disayang oleh Allah. Dan insya Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu bukan hanya tugas dari ulama atau tokoh-tokoh agama saja, melainkan kita sebagai individu, sebagai umat Islam itu merupakan tugas utama kita dalam menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hal yang bisa kita lakukan yaitu melalui lingkungan kita yang terdekat seperti keluarga, sahabat, bahkan tetangga kita. Apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita bisa memberi contoh dengan baik agar orang-orang memandang kita bahwa oh ini contoh yang baik. Mari kita contoh tersebut agar menjadi orang yang lebih baik. Atau mungkin hal yang lain bisa kita lakukan adalah dengan memberi nasihat secara baik dengan hikmat kepada orang lain dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam majelis kali ini yaitu bahwa kita memiliki kewajiban sebagai umat Islam untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka kalau kita melakukan hal tersebut, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.